Ya, halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan prima pada saat ini ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ada membuat sebuah tutorial ya, membuat sebuah konsep ataupun desain sebuah t-shirt atau baju kaos ya, menggunakan aplikasi dari CorelDRAW X7. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman semua di tampilan layar saya ya. Nah, ini adalah konsep yang baru saja saya buat ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita membuatnya, mungkin saya akan memberikan contoh kepada teman-teman yang sudah pernah saya buat sebelumnya ya. Nah, jadi ini ada konsep seperti baju kemeja dinas. Nah, di sini ada namanya HMK STMIC IB ya teman-teman ya. Jadi dulu sebelum kita bergabung STI dan STMIC, nah jadi ada yang komputernya nama STMIC ya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer IB. Sekarang sudah bergabung MERS dengan STIE menjadi Universitas IB. Nah, ini kemarin adalah baju dinasnya ya teman-teman ya, kemeja. Nah, jadi ini bisa dibangun menggunakan salah satu aplikasi seperti CorelDRAW, bisa juga dibangun dengan aplikasi Adobe Illustrator. Jadi tergantung bagaimana tingkat kemahiran teman-teman. Jadi di sini menggunakan aplikasi CorelDRAW ya teman-teman ya. Nah, pada dasarnya ini basisnya semuanya dari line ataupun pen tool ya. Kemudian ada beberapa hal nanti beberapa sisi itu menggunakan kurva dan diedit sedemikian rupa dengan hasil layout yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita masuk ke tahap yang namanya pewarnaan atau coloring ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, tetapi sebelum masuk ke sana, nah ini ada yang namanya contoh yang saya berikan yang akan kita buat pada kesempatan episode kali ini rekan-rekan. Nah, di sini kita lihat ada baju kaos ya. Ini tampilan front and back, depan dan belakang. Bisa ketahuan dari mana front itu kerahnya agak nampak ya. Nah, agak sedikit turun, sedangkan kalau tampilan yang belakang, teman-teman kita bisa lihat semuanya full, tertutup semua. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa nanti mempraktikkannya masing-masing di tempat masing-masing, sehingga nanti ini tentunya menambah wawasan kita bersama. Langsung aja kita ke aplikasi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya ada buat ya. Nah, walaupun sedikit agak kaku karena ini tadi saya cepat-cepat buatnya, tetapi basicnya hampir sama seperti yang saya tunjukkan ini ya teman-teman ya. Nah, jadi saya akan membuat page baru, teman-teman nanti lihat ya. Nah, ada beberapa tools yang kita pakai ya, tidak terlalu banyak. Nah, biasanya sih seperti standar gitu ya, kita menggunakan navigasi pick tool, kemudian kita nanti menggunakan di sini pen tool, kemudian kita juga di sini menggunakan shape tool. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman sudah tahu ya semuanya ya, kalau pick tool ini adalah navigasi basic ya sebagai select object seperti itu. Kemudian kita nanti akan menggambar pola dari yang namanya kaos ini menggunakan pen tool. Nah, kalau kita dilihat di CorelDRAW kan ada banyak beberapa tool ya, freehand, two-point line, Bezier, pen, B-spline, polyline, three-point curve, and smart drawing. Nah, jadi tergantung Anda menguasai yang mana seperti itu karena pada dasarnya hampir sama fungsinya. Nah, ya tergantung kita terbiasa menggunakan mana untuk membuat suatu pola, suatu objek dan sebagainya. Kali ini saya menggunakan pen ya atau pen tool seperti itu. Nah, langsung aja. Jadi di sini saya akan membuat new page atau new layer ya. Nah, jadi di sini kebetulan saya menggunakan lembar kerja ukuran A4. Teman-teman nanti bisa menyesuaikan ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya sih sudah membuat garis bantu ya. Ada ruler kita lihat ya, baik vertikal ataupun horizontal. Kalau misalnya mau ditambah, Anda tinggal klik kiri ya pada area rulernya ini, klik kiri, kemudian tarik aja ke bawah. Nah, seperti itu. Demikian yang sebelah kiri juga ada ruler. Saat di rulernya, kursor kita klik kiri, tahan, geser dia ke kanan. Nah, jadi ruler ini sangat penting buat kita pemula, termasuk pun yang advance ataupun pro. Ruler ini sangat penting di dalam dunia desain. Nah, kenapa? Supaya kita bisa mengetahui bahwasannya objek kita tadi itu sudah presisi nggak koordinatnya, sudah betul nggak koordinatnya, ya supaya nanti jangan pula nanti yang kiri nanti mungkin agak keang, agak ke kiri, agak ke atas, yang kanannya tidak balance sehingga mengurangi yang namanya estetiknya seperti itu teman-teman ya. Nah, langsung aja kita mulai ya. Nah, saya akan membuat polanya dulu. Jadi teman-teman jangan takut.
ketika kita membuat sebuah pola, walaupun pola itu nanti agak kelihatan gimana gitu ya, nah itu bisa nanti kita finishing, kita bisa percantik. Jadi jangan takut, di dalam seni ini sesuatu itu punya value seperti itu, tergantung perspektif masing-masing seperti yang saya utarakan kemarin, teman-teman. Oke ya, nah jadi ini kita mulai, kita pilih pen tool. Nah, saya akan membuat dari atas dulu ya. Nah, titik pertama ingat harus berjumpa closing dengan titik terakhir agar nanti proses coloring itu bisa dapat dilakukan, teman-teman ya. Nah, saya akan buat titik pertama dari kerah yang paling atas. Oke ya, teman-teman ya. Nah, jadi bisa santai dilihat ya. Nah, untuk mendapatkan garis konstan secara lurus bisa nanti ditambahkan shift ya. Nah, shift seperti itu supaya dia lurus. Nah, baru nanti udah dapat titiknya di klik kiri. Nah, saya akan melanjutkan ya teman-teman ya. Nah, kita sudah memiliki dua titik sekarang ya. Titik pertama mulai, titik kedua ini. Nah, di sini sekarang saya akan memainkan pola kurva. Jadi di sini saya tidak akan menitiinya, tetapi nanti prosesnya adalah saya klik kiri sambil ditahan klik kirinya sehingga menimbulkan nanti yang namanya cekungan atau bevel atau kurva baru seperti itu. Sehingga nanti dia tidak siku ya, tetapi tumpul. Nah, karena kan kalau mendesain kaos ini kita bisa lihat ya seperti contoh sebelumnya itu kalau misalnya semuanya kaku pada setiap aspek sudut nanti hasilnya kurang baik. Nah, ini ya hasil titik yang ketiga ini sini saya akan nanti langsung klik kiri tahan kemudian sambil digeser seperti ini deh saya akan demonstrasikan. Nah, nampak ya klik kiri sambil ditahan. Nah, sehingga tercipta yang namanya sebuah kurva ya seperti itu ya teman-teman ya. Jangan takut kalau misalnya nanti agak peang, agak kekecilan, nanti kita bisa edit ya. Nah, jika sudah seperti ini lepas, kemudian nanti taruh seperti ini. Oke. Kemudian kita seperti ini. Nah, ambil lagi tahan shift seperti ini, ya. Oke. Nah, sekarang kan udah ada 1, 2, 3, 4, 5 titik. Nah, untuk titik ke-6 sama, saya kurvakan lagi nanti teman-teman. Ya, saya kurvakan lagi seperti ini. Nah, jadi saya akan membawakan dia ke bawah seperti ini teman-teman. Ya, saya bawakan ke bawah seperti ini. Nah, nanti di bawah pun saya kurvakan lagi teman-teman. Ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, saya buat seperti ini. Lanjut aja ya, nanti tinggal dikurva-kurvain aja lagi. Nah, nanti tinggal digini lagi. Oke, naikkan lagi. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya, nanti di sini klik kiri lagi, dikurvakan lagi. Nah, itu gunanya garis bantu tadi teman-teman ya. Dia sangat membantu banget gitu. Nanti kita klik kiri lagi di sini. Nah, di sini nanti dikurvakan sedikit. Nah, closing di sini. Nah, lebih kurang konsep dasar udah dapat ya, tapi bentuknya agak sedikit unik seperti itu. Nah, kebanyakan kan kita lihat banyak sekarang desain-desain berbasis infografis ataupun berbasis vektor banyak ya sekarang ya karakter-karakter orang yang nanti bajunya besar, kepalanya kecil, kakinya besar gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat banyak sekarang di infografis seperti di website ya. Nah, sekarang banyak yang mengarah ke sana dengan nanti perpaduan warna, ada gradasi tertentu sehingga memang tuh menimbulkan sebuah value yang unik seperti itu, kreatif ya. Nah, tetapi di sini kita coba bentuk proporsional dulu ya seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, kita minimkan. Jadi di sini ada beberapa yang bisa kita nanti coba setting-setting ya seperti ini. Nanti kita coba tengok nih teman-teman ya. Ini coba saya atur dulu. Setelah kita buat, kita pilih Shape Tool atau S10. Nah, kita bisa pilih seperti ini. Kita geser pelan-pelan ya. Nah, di sini kita mau rombak pelan-pelan supaya hasilnya bagus ya teman-teman. Nah, pelan-pelan aja ya. Nah, di sini kita geser lagi seperti ini, pelan-pelan supaya nanti hasilnya proporsional. Ini memang butuh yang namanya sebuah kesabaran ya teman-teman ya. Nah, karena ini nggak bisa cepat-cepat. Nanti kalau cepat-cepat hasilnya tidak bagus kan seperti itu. Nah, kita geser pelan-pelan. Nah, kita geser. Itu gunanya tadi garis bantu ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya garis bantu ini memang sangat terbantu nanti teman-teman. Kita buat dulu misalnya seperti ini ya. Nah, pelan-pelan aja. Jadi kalau yang belum terlalu apa, jangan terlalu di apa, pelan-pelan. Jadi vektornya ini diklik kiri. Jadi kalau ada panah-panah ini ada mata-matanya ini kita klik kiri aja, ini bisa diatur-atur ya bentuknya ya. Seperti apa yang kita inginkan seperti itu ya bisa ya. Nah, jadi sudah seperti ini. Oke, misalnya ditarik lagi sedikit ke sini boleh deh. Oke, ini tarik ke sini sedikit.
Oke, misalnya ini layoutnya udah jadi nih ya. Nah, lebih kurang seperti inilah ya. Nah, ini kan hanya konsep ya. Jadi misalnya kita pun misalnya punya konsep sendiri, misalnya dengan logo sendiri, kita kan bisa tinggal kasih ke percetakan ya, seperti apa konsepnya. Nah, jika sudah seperti ini kan kita tinggal nanti buat yang namanya di sini apanya ya teman-teman ya, tinggal buat yang namanya sebuah eh, shape kedua atau objek kedua dengan bantuan lain ya. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini aja gampang. Kita buat lagi pen tool. Nah, kita tarik aja dari sini. Kita tarik dari sini, sini polanya. Nah, dari sini. Nah, kayak gini aja langsung. Nah, itu kan udah jadi langsung teman-teman ya. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan. Misalnya saya kasih warna dasar di belakang ini adalah 50% black. Oh, saya kasih 70% black. Nah, yang depan ini saya kasih warna sekitar 20% black. Kemudian saya turunkan ke bawah. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya. Wah, gampang banget ya teman-teman ya. Nah, jadi sudah jadi seperti itu konsepnya. Nah, jadi setelah jadi seperti ini, mungkin kalau misalnya mau diimprove lagi boleh nggak Pak? Ya boleh banget. Nah, ini kan masih kayak gini ya, masih belum apa, nanti bisa di grup ya. Jadi bisa seperti ini, kita bisa kontrol G, jadi ini jadi satu kesatuan ya. Nah, kalau nanti misalnya mau di ungroup, tinggal kontrol U aja kayak gitu rekan-rekan. Nah, jadi kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman ya, jadi ini misalnya saya ungroup dulu, karena masih ada yang mau di finishing teman-teman ya. Nah, misalnya ada yang mau di finishing. Nah, ini sudah di ungroup ya. Oke. Nah, sudah di ungroup. Nah, misalnya ada mau misalnya dikeren-kerenin lagi boleh Pak? Boleh. Kalau udah selesai seperti ini kita bisa keren-kerenin lagi. Nah, bisa kita kecilkan, kita buat proporsional dia bisa seperti ini. Ya tergantung ya teman-teman ya. Nah, ini jadi udah jadi misalnya konsepnya seperti ini. Kemudian kalaupun misalnya dikasih tinggal logo itu bisa juga seperti itu ya. Nah, jadi sih ini menjadi basicnya ya teman-teman ya. Ini menjadi basicnya. Jadi kalau nanti ini udah mahir ya memang kalau pertama kali buat mungkin hasilnya belum terlalu maksimal. Tapi nanti mungkin kali kedua, kali ketiga nanti bisa buat proporsional seperti ini. Yang penting garis bantu ini yang sangat penting ya. Nah, jadi dibanyakin aja garis bantunya supaya kita tahu misalnya level garis 1 itu kenanya di kerah ya seperti ini contohnya ya. Nah, ini nanti bisa digeser, pilih pick tool ya, jangan lupa ya kembali ya, nanti nggak bisa digeser-geser. Nah, kemudian nanti level 2 ini adalah siku dari bahunya, ketiga nanti mungkin di sininya, keempat nanti di sininya ya, dekat siku lengannya itu. Nah, ini kan ada nampak agak sedikit ya, jadi kita bisa proporsionalkan, kemudian ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi nanti kalau udah sering, kalian juga intensitasnya udah banyak, hasilnya saya rasa nanti bisa lebih seperti yang saya tunjukkan ini. Jadi ketika pun nanti kalian membuat desain seperti ini, nah sangat bisa ya, karena ini kan membutuhkan waktu juga seperti itu dan kesabaran ya teman-teman ya. Nah oke, jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti teman-teman boleh coba di rumah ya, yang pastinya ini akan menambah perbendaharaan di dalam mendesain khususnya di CorelDRAW. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Kalaupun terjadi banyak kesalahan teknis mohon dimaafkan dan maklum ya guys ya. Thank you, saya akhiri dengan ucapan terima kasih, salam sehat dari Master Joe dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.